Halo teman-teman, welcome to update dari Bitcoin dan juga Ethereum. Kita akan update lagi untuk dua market tersebut untuk pergerakannya seperti apa dan juga potensinya di akhir tahun 2024 ini seperti apa. Nanti kita akan coba bahas ya secara detail dan lengkap dalam satu video ini. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman dulu bahwa semua informasi yang nanti akan kita sampaikan itu hanya merupakan edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. Jadi teman-teman harus lagi melakukan analisa lagi secara mandiri ya. Saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan. Kita akan langsung aja turun ke chart ya. Di chart, teman-teman bisa lihat di sini di video update terakhir yang roadmap ya, saya sudah sempat jelaskan dua skenario untuk Bitcoin ya. Apabila dia sudah mencapai area 100.000 sampai 99.000 ya. Kemarin kita exactly 2 hari yang lalu kita bahas di sini ketika price-nya masih di 99. Dan waktu itu saya akan buat dua skenario. Ketika dia mampu breakout 100.000 retest, dia bisa lanjut untuk naik ke area all time high di 107.000. Tapi apabila dia gagal bertahan, karena memang kemarin ya di momen 2 hari kemarin kita lihat yang kurang lebih seperti ini. Ya, saya melihat ada potensi market itu membentuk rising wedge di area atas. Ya, sehingga probabilitasnya masih lebih besar untuk turun ya ketika dia berhasil breakdown. Dan ternyata di 30 menitnya ketika kita coba follow up lagi, marketnya turun dengan signifikan dan juga sesuai dengan target kita. Lalu kita diberikan lagi kesempatan untuk re-entry di area fair value gap di 1 jam kemarin ya, kurang lebih di 1 jam time frame-nya. Saya melihat ada fair value gap yang cukup terbentuk ya, kurang lebih di area imbalance yang ada di tanggal 26 Desember jam 3 sore ya. Kita bisa lihat ada imbalance yang cukup terbentuk dengan area batasan resiko di 97.600 atau 97.750 lah. Itu sudah saya share juga di Discord. Memang saya belum sempat untuk update videonya karena memang saya cuma ya follow up lah dari proses breakdown yang kemarin. Memang karena market itu kan turun, konsolidasi, turun, konsolidasi, harusnya bisa lanjut turun lagi seperti itu. Jadi market itu punya irama yang berulang gitu ya, dan sesuai dengan analisa kita area fair value gap-nya yang kemarin, jadi saya akan hapus semua ya. Memang saya baru update di hari ini untuk pergerakannya. Nah, sekarang gimana? Kita akan fokus di daily time frame dulu ya. Maaf, di daily time frame kita lihat market ini sebenarnya secara keseluruhan kita masih melihat market itu hanya mondar-mandir dengan area konsolidasi yang cukup besar, high dan low yang sama gitu ya. Jadi target saya ada di lowestnya kurang lebih di 92.000 gitu ya. Itu area target saya 92.000. Nah, sekarang ini kalau teman-teman mau cari short cukup tanggung ya sebenarnya, karena kita sudah berada dekat-dekat dengan area target 92.000. Tapi kalau teman-teman turun ke 30 menit, sebenarnya ini memberikan indikasi yang mirip-mirip ya sama di momen kemarin gitu ya. Di momen kita melihat momen bearish flag yang kemarin seperti ini gitu. Di sini kita bisa melihat ada area imbalance juga. Dua imbalance, satu. Di sini ada imbalance kecil ya, dua. Jadi teman-teman bisa targetkan mencari untuk area short apabila ada rejection di dua area tersebut. Areanya di mana? Saya akan coba mark dua area ini ya. Saya lebih suka di area atas ya, karena area atas ini punya gap yang lebih lebar daripada yang bawah. Jadi yang bawah ini probabilitasnya nggak terlalu besar untuk bisa berjalan dengan baik, tapi yang di atas ini lebih besar. Gitu. Apalagi kalau kita coba tarik Fibonacci dari atas ke bawah, kita punya area golden ratio di area imbalance tersebut. Jadi ini lebih banyak konfirmasi kita untuk bisa melihat market itu kembali melakukan penurunannya untuk mencapai target kita di 92.000 di daily time frame-nya, seperti itu. Saya masih melihat bahwa kita masih ada probabilitas untuk kembali melanjutkan penurunannya selama ya area highest yang ada di atas ini belum berhasil di take out di 97.000 seperti itu. Kalau 97.000 di take out, mungkin skenario yang akan kita buat menjadi invalidasi ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk follow up-nya. Apabila area 97 ini breakout, ya berarti apa yang kita
skenario kan untuk hari ini sudah berhasil diinvalidasi, karena memang saya nggak bisa update ya secara terus-menerus sama teman-teman harus follow up sendiri. Ya kalau saya buat channel sebenarnya lebih terlihat respect ya kalau dia nanti retest ke 95.300 baru dia breakdown, itu lebih make sense gitu, karena memang sekarang masih konsolidasi ranging ya untuk pergerakannya, apalagi hari ini sudah weekend, kita lihat weekend sehingga volumenya kecil dan juga probabilitas untuk kita bisa play out running sangat kecil gitu ya di tanggal 28 ini. Volume terakhir terbesar ya di tanggal 27 kemarin, kita bisa melihat jam 10 ini volume breakdownnya lumayan kenceng ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi hari ini sudah mulai kecil untuk volumenya. Hati-hati buat teman-teman yang ambil trade, saran saya hindari dulu karena memang market lagi weekend gitu ya, nggak banyak aktivitas di market saat ini, seperti itu yang bisa kita sampaikan dari Bitcoin. Target saya masih sama, saya cuma kasih idea untuk teman-teman mungkin bisa manfaatkan entry di time frame yang lebih kecil ya, misal 30 menit gitu. Untuk roadmapnya masih sama ya, 92 ini menjadi area target. Nanti kalau misalnya dia breakdown dari 92 ini lebih enak kita cari untuk shortnya gitu, karena ini memang ada head and shoulder yang cukup besar yang sangat terlihat ya. Ini pattern-pattern untuk reversal head and shoulder, kalau dia bisa breakdown dari 92 sih ya area support berikutnya ini bisa dijemput gitu ya. Tapi selama itu belum terjadi ya kita coba manfaatkan trade pendek misalnya di 30 menit seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kurang lebih seperti itu untuk Bitcoinnya. Lalu untuk Ethereum sama kurang lebih ya. Kita sudah sampaikan drop is drop di Telegram. Maaf kok di Telegram, di Discord ya. Ada drop is drop di sini, 1 jam time frame. Kita melihat, saya cuma lihat ada fresh drop is drop. Ini bisa jadi area target short yang cukup oke dengan area invalidasi 3445 dan playing out ya sampai area target dengan selamat seperti itu. Lalu gimana? Ya, jadikan area ini sebagai area support 3300 ya, teman-teman. Tunggu 3300 ini ada apa nanti di sana. Kalau misal 3300 ini dia masih breakdown ke bawah, ya kita mungkin akan melihat ya seperti Bitcoin dia bisa follow up untuk price yang lebih lower lagi, semisal di sekitaran sini. Ini merupakan area support di 3258. Ini support terdekat, lalu support selanjutnya ya kita lihat di area lowest-nya lagi sekitar 3050 seperti itu. Jadi untuk sekarang sih untuk Ethereum sama seperti Bitcoin, probabilitas kita untuk short itu masih lebih besar karena kita sudah mengkonfirmasi ada bearish engulfing di sana gitu ya. Kemarin saya cari untuk short karena memang saya lihat ada bearish engulfing di Bitcoin juga sama. Jadi ya view saya sih masih untuk short untuk saat ini in the short term ya. Tapi kalau in the long term saya masih percaya untuk long itu masih jauh lebih menguntungkan dibanding kita short. Seperti itu. Kalau misal teman-teman trading di time frame besar ya fokus untuk DCA aja itu lebih bagus dibandingkan teman-teman harus in out market, karena memang kan kita masih bayar fee kan, fee dari exchanger kan juga nggak murah juga ya, teman-teman bisa hitung juga bagaimana fee-nya seperti itu. Lalu yang membuat saya masih cukup yakin in the short term kita masih bearish itu dari USD-nya sebenarnya ya. USD kita untuk weekly time frame kita masih punya area trendline yang belum selesai dijemput gitu ya. Jadi ada possibility kita untuk naik ke 4,6 sampai 4,7% seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya 2 hari yang lalu itu. Apalagi kita berhasil membentuk bullish engulfing di area support 4,11%. Jadi probabilitasnya sih masih naik ke atas gitu ya secara probabilitas. Tapi secara realnya nanti kita harus follow up lagi. Di Bitcoin dominance gimana? Bitcoin dominance juga sama, kita masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya sampai 59-60% gitu ya. Baru nanti kemudian kita akan lihat lagi apakah dari Bitcoin dominance ini sudah selesai untuk reversalnya atau retracementnya gitu ya. Karena memang kita lihat secara weekly time frame sebenarnya kita masih dalam area channel bullish yang cukup kuat ya. Belum ada breakdown di weekly time frame bahkan monthly, hanya saja ini sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan tren dari daily time frame-nya seperti itu. Tapi apa masih bisa naik lagi? Bisa 60%, dia mau naik ke 61, 62 juga masih valid menurut saya, masih bisa. Nah, teman-teman bisa kasih spare ya kalau misalnya nanti dominance Bitcoin-nya naik sampai 62, untuk altcoin akan sedikit sakit, itu aja saya sampaikan sama teman-teman. Kenapa? Karena untuk altcoin kita
itu punya peluang drop yang lumayan signifikan, sekitar 20%, untuk bisa retest dari area resisten become supportnya seperti itu. Jadi nggak perlu kaget kalau misalnya kita masih harus breakdown dulu untuk altcoin-nya itu, apalagi secara channel ya, kita masih melihat bahwa proses yang terjadi untuk saat ini itu masih dalam proses penurunan yang cukup korektif gitu ya. Ada potensi kita drop dulu area support pertama di area box merah, tapi kalau support dari trendline-nya kita masih bisa turun ke 827 ya kan. Karena memang market kan bergeraknya, kalau dia membentuk channel naik ya dia akan naik, kalau channel turun ya dia akan turun seperti ini. Nah, baru nanti dia akan ada reversal di sana. Kalau memang sudah menunjukkan penguatan yang mulai terlihat seperti ini. Nah, dia melihat bullish channel kenaikan ya, nanti kita follow up untuk mencari long posisi. Kalau dia membentuk bullish naik ke atas, tapi kan sekarang dia sudah patah trend dan membentuk bearish channel ya di time frame daily-nya. Jadi ya kita follow up aja gitu untuk cari short posisi. Jadi saya mempertimbangkan banyak skenario dari USD, dari Bitcoin-nya, dominance itu sendiri, dari total 3 saya juga pantau itu semua, sehingga bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa direction dari market untuk saat ini lebih condong kalau kita bisa mencari short dulu untuk short term-nya gitu ya. Jadi semoga bisa membantu untuk teman-teman yang bingung untuk mencari bagaimana kita mencari direction dari market gitu ya. Lalu next dari ETF flow-nya kita melihat 26 ini sempat positif ya untuk inflow-nya $400 juta, tapi di 27 kita distribusi lagi hampir $300 juta. Jadi masih cukup mix di bulan Desember ini, tapi secara overall kita masih bullish banget gitu ya, bukan bullish banget. Jadi ya, ini merupakan koreksi sementara, teman-teman bisa manfaatkan buat entry atau mencari-cari posisi, terutama untuk di spot marketnya seperti itu ya. Itu aja saran saya, jangan terlalu banyak trade, apalagi ini akhir tahun, market cenderung low volatile dan juga banyak institusi yang sudah mulai libur di banyak negara seperti itu. Jadi itu aja dari saya, thank you semua dan see you next video, bye bye.